Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Dalja Batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Sungkono SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam SD Negeri 1 Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalja Batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Dalja Batch 3 tahun 2022 dengan materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman di kelas 5 semester 2. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, sukses. Tangan semuanya. Anak sekalian, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah, kita semua dapat berkumpul pada pembelajaran ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk salah satu siswa, ketua kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Silakan, Akbar ke depan. Persiapan, berdoa, mulai. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, saya ingin mengecek dulu kerapian kalian, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan baik atau belum. Silakan semuanya berdiri untuk mengecek kerapiannya masing-masing. Sudah habis semuanya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak akan mengajar kalian satu persatu. Nanti yang hadir bila hadir, yang tidak berarti izin atau umum. Akbar, Hadir, Ardela, hadir, Brilian, hadir, Devita, hadir, Dino, hadir, Doni, hadir, Vila, Fizam, hadir, Hafiza. hadir. Baiklah anak-anak, untuk
hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita akan membaca satu surat pendek sebagai kebiasaan kita, karena membaca Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi seorang umat muslim, agar kelak nanti pada hari kiamat kalian semua akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Ini kita akan membaca surat pendek, yaitu surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama. Untuk itu saya ingin kalian bertanya, sebelum kita membahas tentang kisah Nabi Sulaiman, gambaran pada diri kalian ketika saya akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman, kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, Akbar, tanya coba Akbar. Apakah Nabi Sulaiman seorang rasul? Apakah Nabi Sulaiman itu seorang rasul? Pertanyaan yang bagus. Karena di sisi lain selain Nabi juga ada yang namanya Rasul. Apa Pak bedanya Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nabi Sulaiman itu adalah tergolong Nabi. Nabi Sulaiman tergolong seorang nabi karena rata-rata seorang rasul. Baik anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita lihat dulu kompetensi dasar dan IPK-nya apa yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman. Jadi apa yang ada dalam kisah itu kalian harus yakin bahwa kisahnya Nabi Sulaiman itu merupakan kisah yang nyata, bukan cuma sekedar dongeng seperti Sang Kuryang dan sebagainya. Karena ini terdapat dalam Al-Quran, maka itu merupakan kisah yang nyata. Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Setelah kalian belajar ini, nanti hendaknya kalian mencontoh akhlaknya Nabi Sulaiman, yaitu berperilaku rendah hati. Walaupun orangnya kaya, tapi tidak sombong, tetap rendah hati seperti biasanya, tidak berubah sifatnya karena kaya. Selanjutnya memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Kisah-kisahnya bagaimana? Kalian harus tahu. Dalam kisah Nabi Sulaiman itu ada apa saja, pelajaran apa yang dapat kita petik, itu kalian harus menguasainya. Yang terakhir adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Setelah belajar ini, kalian hendaknya bisa menceritakan ulang. Misalkan ditanya sama adik kalian, Kak, bagaimana ceritanya kisah Nabi Sulaiman? Karena kalian sudah belajar di kelas 5 ini di semester 2 tentang kisah Nabi Sulaiman, maka ketika kalian nanti ditanya adik kalian akan bisa menceritakan. Untuk IPK, IPK itu apa? Indikator pencapaian kompetensinya apa? Pertama, menunjukkan ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman. Kalian harus tahu. Pelajaran ini akan saya kasih tugas, yaitu
Jadi secara kelompok nanti hasilnya dipaparkan depan kelas. Wakil kelompok menyampaikan hasil diskusi. Jadi setiap kelompok nanti ada ketua kelompoknya dan ketuanya nanti menyampaikan di depan kelas mempresentasikan. Terus selanjutnya adalah bermain peran. Jadi kalian akan saya suruh nanti untuk memainkan drama atau kisah. Kisahnya Nabi Sulaiman. Setelah menyaksikan video pembelajaran nanti, kisahnya bagaimana, terus kalian bahas. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca artinya? Salah satu. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia, Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Untuk selanjutnya kita akan simak dan pahami video. Itu perintahnya apa? Simak dan pahami video. Nanti apa yang kalian simak, kalian pahami sehingga nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pada suatu ketika ada seorang pengawal Nabi Sulaiman yang mengasih informasi kepada Nabi Sulaiman bahwasanya ada sekelompok rakyatnya yang ingin sekali bertemu dengan Nabi Sulaiman tetapi tempatnya begitu jauh sehingga rakyat itu tidak dapat tapi keberadaannya Nabi Sulaiman. Berkatalah Nabi Sulaiman dan pengawalnya sampai dengan perjalanan, akhirnya semua pengawal sama Nabi Sulaiman diperintahkan untuk berhenti sejenak. Pengawal pun kaget. Tadi ketika kita berjalan ada sekelompok semut yang meninggalkan jalan, sehingga ketika nanti pada dilanjutkan, saya khawatir semut-semut itu akan terjadi oleh kalian semuanya. Akhirnya saya telah sekelompok semut itu masuk ke lubangnya dan Sulaiman pun melanjutkan perjalanan. Sehingga pada waktu itu Nabi Sulaiman dan pasukannya kehabisan stok air. Akhirnya Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada pengawal, kamu panggilkan dukun kepada. Nanti ketika dia datang maka akan saya hukumlah. Setelah dukun datang sama Nabi Sulaiman ditanya, hei dukun, kamu dari mana? Tadi saya mencari kamu tidak ada, dan kamu tidak izin. Ada negeri namanya Saba. Negeri itu sangat luas sekali dan dipimpin oleh seorang ratu. Akan tetapi ratu itu tidak menyembah Allah atau tidak. Ratu itu menyembah matahari. Saya ikut jika informasi itu benar, maka kamu tidak akan jadi saya. Sekarang begini, kamu saya perintahkan untuk mengirim surat kepada kerajaan Saba untuk berharap bahwa surat Nabi Sulaiman ada di sana, suratnya dibaca sama ratu. Ini bagaimana ini ada satu surat dari seorang raja namanya Raja Sulaiman. Dia memerintahkan kita semua untuk tidak
Adanya terdapat tinggi yang dikatakan Bilqis pun marah. Wahai Ratu, itu merupakan surat yang menyinggung kita semua. Mari kita beri pelajaran kepada Raja Sulaiman. Kita serang rajanya. Akhirnya Bilqis punya strategi. Kita beri pelajaran kepada Raja Sulaiman. Kita serang rajanya. Akhirnya Bilqis punya strategi untuk mengirimkan hadiah yang berharga kepada Sulaiman. Janganlah urusan Bilqis kekerasan dan sebagainya. Sampai kerajaan Sulaiman, hadiah tersebut ditolak sama Sulaiman. Wahai pengawal, kamu bilang kepada aku, saya tidak butuh hadiah seperti ini. Karena apa yang diberikan Allah kepada saya jauh lebih berharga daripada itu. Ulanglah urusan batu-batu. Sampai di kerajaan Bilqis, amal itu melaporkan apa yang terjadi ketika di kerajaan Sulaiman. Akhirnya Bilqis penasaran sama Sulaiman sehingga Bilqis mau berkunjung ke kerajaan Sulaiman. Setelah masuk ke kerajaan Sulaiman, alangkah terkejutnya Bilqis karena mendapati singgasananya sudah berada di kerajaannya Sulaiman. Setelah itu, Bilqis pun sambut sama Nabi Sulaiman untuk masuk ke kerajaannya. Ternyata Bilqis sangat kaget karena jalan menuju kerajaan itu sebagai sungai yang deras. Akhirnya dari situ Bilqis pun menyadari bahwasanya memang Sulaiman tidak ada dan apa yang dikatakan Sulaiman bisa seperti itu. Ternyata setelah menjawab semua kejadian ini merupakan karunia dari Allah. Tidak ada manusia siapapun yang bisa menyamai dari apa yang diberikan Allah. Akhirnya Bilqis pun mau. Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang kisah Nabi Sulaiman. Kira-kira kalian isinya cerita tadi paham? Setelah kalian paham isi cerita tadi, sekarang silahkan beberapa siswa untuk bermain peran di depan kelas tentang kisah Nabi Sulaiman. Lalu silakan kalian mainkan peran tentang peran ini tentang kisah Nabi Sulaiman. Salah satu nanti menjawab menjadi membaca ceritanya, yang lain mempraktekkan kisahnya. Untuk yang membaca ceritanya silakan maju ke depan dulu. Nah, diikuti dengan yang berperan sebagai Nabi Sulaiman. Siapa? Silakan maju ke depan. Yang berperan menjadi prajurit siapa? Ayo silakan maju ke depan. Yang berperan menjadi burung hudhud, ayo silakan maju ke depan. Terus ada yang menjadi pembesar. Ya, pembesar. Selanjutnya ada yang menjadi semut. Siapa semut? Ayo silakan yang menjadi semut maju ke depan. Ada lagi yang menjadi apa? Jin Ifrit. Ya, Jin Ifrit. Ayo siapa yang dari Jin? Maju ke depan, Jin Ifrit. Nah, jadi yang belum berperan itu sementara di pojok sana. Nanti yang peran langsung maju ke depan sini. Ya, pembaca cerita di sebelah ini. Yang belum berperan, berarti yang pertama perannya siapa? Nabi Sulaiman dulu sama prajurit yang ada di depan sini, yang lain di belakang dulu. Ya di sana, ke sana. Yang di tengah-tengah yang berperan seperti gini. Ayo silakan. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang penuh dengan kewibawaan. Kerajaannya begitu luas lagi megah. Ia dikaruniai Allah mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu bisa berbicara dengan golongan hewan dan menguasai bahasa binatang. Suatu ketika Nabi Sulaiman dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikut kerajaan Ka'bah. Akankah pertemuan dengan Nabi Sulaiman membuat Ratu Bilqis menyembah Allah? Mari kita simak kisahnya bersama-sama.
besar, namun burung wujud belum hadir dalam pertemuan itu. Di manakah burung wujud? Kenapa dia tidak kelihatan? Maaf Baginda Raja, kami tidak tahu. Padahal dia punya tugas penting. Semoga burung wujud segera datang, Baginda. Burung wujud tiba-tiba datang dengan nafas yang tersengal-sengal. Burung hut datang. Ampun Baginda Raja, aku terlambat. Kenapa kau terlambat? Aku baru melihat kerajaan Sabah. Kerajaan itu sangat makmur dan diperintah oleh seorang ratu bernama Bilqis. Tapi kenapa? Mereka menyembah matahari. Apakah kamu tidak bohong? Aku tidak bohong. Nabi Sulaiman pun tertarik dengan cerita wujud dan bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. Nabi Sulaiman pun menulis surat kepada Ratu Bilqis, burung wujud yang mengantarkannya di kerajaan Sabah. Wujud menemui Ratu Bilqis di singgasananya lalu meletakkannya sepucuk surat. Burung apakah itu? Dia sangat cerdik. Burung itu memberi petunjuk kepada Ratu Bilqis. Jawab. Dia mengantarkan surat dari Raja Sulaiman. Ratu lalu membaca surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku mengajak menyembah Allah Tuhan semesta alam. Hentikanlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya itu perilaku orang kafir. Ratu Bilqis lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah untuk merayu hati sang raja. Ini surat dari Ratu Bilqis. Hadiah-hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Awal dari hadiah ini. Kenapa wahai Raja? Allah sudah memberikan nikmat yang berlimpah kepadaku. Utusan pun kembali ke kerajaan Sabah. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan semua prajurit berkumpul. Mereka akan menyambut kedatangan rombongan Ratu Bilqis. Siapa yang memindahkan istana Ratu Bilqis? Ada sama Baginda. Saya sangat lebih cepat. Salah seorang kaum Nabi Sulaiman pun memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum mereka sampai di kerajaan. Istana itu nyaris mirip dengan kerajaan Sabah. Semut-semut sedang berlalu lalang. Nabi Sulaiman menyuruh para semut untuk menepi agar tidak diinjak oleh Ratu Bilqis dan rombongannya. Ayo semut-semut, menepilah. Baik Baginda Raja. Ratu Bilqis pun datang. Ia sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Istana di sana mirip sekali dengan yang dia miliki. Ini mirip sekali. Istana aku pindahkan kemari. Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa melakukan itu semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang dia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat, ini bukan air. Benarkah? Benar, Ratu. Maka sejak saat itu pun kedua kerajaan saling menjalin kerjasama dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis mau menyembah Allah dan mengharuskan penduduk Sabah meninggalkan matahari, lalu bersama-sama menyembah Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman pun menjadi Ratu Bilqis sebagai istrinya. Mereka pun hidup bahagia dengan sebuah kekuatan kerajaan Misr untuk terus mengajak manusia menyembah Allah. Semua kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang kalian dulu luar biasa ya itu ya. Jadi kalau kalian ketika kalian sudah bermain peran, kalian sudah menyaksikan video yang saya tayangkan tadi dan sudah berhasil memainkan perannya, berarti intinya kalian sudah memahami video yang saya tampilkan tadi. Untuk sekarang akan saya bagi secara kelompok menjadi 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5 kelompok. Nanti setiap kelompok menulis diskusinya. Apa yang ditulis adalah
dari video pembelajaran yang saya tayangkan tadi, dari drama peran yang telah diperankan oleh teman kalian tadi, intinya apa? Kalian tuliskan di lembar diskusi yang akan saya bagikan. Saya bagikan kertas lembar diskusi, nanti kalian kerjakan secara berkelompok, dimusyawarahkan, diskusikan. Nanti setelah selesai dipresentasikan ke depan kelas oleh masing-masing ketua kelompoknya. Semuanya sudah bagian perangkat kelompok ya. Lembar yang saya kasih kepada kalian silahkan diisi, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan kelas. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, untuk saat ini waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi tentang video pembelajaran juga tentang drama yang telah diperankan oleh teman-teman kalian tadi. Untuk yang pertama yaitu silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Dari kelompok kami adalah 1. Nabi pertama adalah nabi yang bisa berbicara dengan hewan. 2. Dia juga bisa memindahkan istana. 3. Dan juga sangat rendah hati. 4. Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin. 5. Termasuk ke dalam negeri. Tepuk tangan untuk hasil diskusi dari kelompok kami adalah Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat yang tidak dipunyai siapapun. 1. Bisa mengetahui bahasa binatang. 2. Dapat mengendarai angin. 3. Dapat memerintah jin. 4. Tidak sombong. 5. Mempunyai harta yang banyak. 6. Nabi Sulaiman memiliki sifat rendah hati. 7. Termasuk ke dalam nabi. Diskusi dari kelompok kami adalah 1. Ada seorang nabi yang bernama Nabi Sulaiman. 2. Dia sangat rendah hati dan sabar. 3. Nabi Sulaiman dapat mukjizat berbicara dengan hewan. 4. Nabi Sulaiman sangat rendah hati kepada hewan. 5. Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. tepuk tangan. Selanjutnya Diskusi kelompok kami adalah 1. Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Bilqis. Surat yang dikirim Nabi Sulaiman agar Ratu Bilqis beribadah kepada Allah dan tidak lagi menyembah matahari dan tidak berlaku sombong. 2. Ratu Bilqis lalu mengirim surat balasan ke Nabi Sulaiman dan membawa hadiah-hadiah untuk merayu hati sang raja. 3. Buru-buru terlambat. 4. Beliau seorang orang yang sabar. 5. Ia dapat berbicara dengan hewan. ya, tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok kami adalah 1. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang rendah hati. 2. Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat yang dapat berbicara dengan binatang. 3. Nabi Sulaiman dapat memindahkan istana Ratu Bilqis. 4. Nabi Sulaiman dapat merayu Ratu Bilqis agar menyembah Allah. 5. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang megah. Ya, tepuk tangan.
kepada agama Allah, mengingatkan orang ketika orang itu menyembah selain Allah. Selanjutnya, untuk yang kalian pelajari hari ini, kira-kira menyenangkan apa tidak? Paham apa tidak? Pada waktu kalian saya tayangkan video tadi, senang apa tidak? Ada yang ngantuk tadi, ada yang ngantuk, ada yang ngomong dengan temannya. Itu artinya kalian belum antusias. Nah, akhirnya kalau kalian tidak antusias seperti itu, kalian tidak akan paham dengan apa yang dipelajari hari ini, karena tidak memperhatikan. Jadi ketika pelajaran itu seharusnya kita memperhatikan agar apa yang sudah ditayangkan bisa kita cermati dengan baik. Akhirnya pada waktu diskusi kita bisa menyampaikan. Dan yang tidak kalah penting, nanti ketika ulangan harian kalian bisa mengerjakan. Untuk kesimpulannya, sekarang kesimpulannya adalah yang pertama tadi apa? Diceritakan kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan contoh seorang yang kekayaannya akhirnya tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Saya harapkan kepada anak-anakku sekalian yang soleh-soleha, kalian harus bisa mempelajari sikap Nabi Sulaiman ini. Walaupun toh kita nanti menjadi apa saja, kita jangan sampai lupa ibadah kepada Allah. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil yang akan kalian kerjakan adalah dari materi pembelajaran yang telah kita bahas tadi mulai awal dan akhir tadi. Mudah-mudahan nanti kita ketika ulangan harian mendapatkan nilai yang bagus, sehingga menandakan bahwa pembelajaran kalian berhasil dengan sempurna. Yang terakhir, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai ilmu yang bermanfaat. Salah satu siswa untuk memimpin doa di depan, silakan. Persiapan berdoa mulai. Bismillah.